Malam itu, langit terlihat sangat gelap. Angin malam berhembus pelan melewati rel-rel kereta yang sudah berkarat. Di pinggir hutan, berdiri sebuah bangunan tua yang hampir hancur. Bangunan itu adalah stasiun kereta api lama yang sudah puluhan tahun tidak digunakan. Orang-orang desa menyebutnya Stasiun Karangjati. Dulu, stasiun itu sangat ramai. Kereta datang setiap hari, penumpang lalu lalang, pedagang makanan berteriak menawarkan dagangannya. Namun semua itu berhenti setelah sebuah kejadian mengerikan. Sebuah kereta pernah tergelincir tepat di depan stasiun itu. Kecelakaan itu menewaskan banyak orang. Sejak saat itu, stasiun itu ditutup. Relnya tidak pernah digunakan lagi. Bangunannya dibiarkan membusuk dimakan waktu. Dan sejak saat itu pula, mulai muncul cerita-cerita aneh. Beberapa warga desa pernah melihat kereta lewat di tengah malam. Padahal rel itu sudah tidak aktif. Lebih aneh lagi, kereta itu tidak bersuara, tidak ada lampu, hanya bayangan panjang yang melintas perlahan di rel tua. Dan setiap kali kereta itu muncul, selalu ada orang yang hilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hanya satu hal yang pasti, orang yang masuk ke stasiun itu pada malam hari sering tidak pernah kembali. Malam itu, 3 orang pemuda dari kota datang ke desa tersebut. Mereka adalah Raka, Bima, dan Dito. Ketiganya adalah pembuat konten horor. Mereka sering menjelajahi tempat-tempat angker. Tujuan mereka hanya satu, mencari tempat seram untuk dijadikan konten. Saat mereka sampai di desa Karangjati, suasana desa sudah sangat sepi. Lampu-lampu rumah terlihat redup. Beberapa warga yang melihat mereka hanya menatap dengan wajah khawatir. Raka menghentikan mobilnya di depan warung kecil. Seorang kakek tua sedang duduk di kursi kayu. Raka bertanya dengan santai, "Pak, benar ada stasiun kereta tua di dekat sini?" Kakek itu langsung menatap mereka dengan serius. "Untuk apa kalian ke sana?" Bima menjawab sambil tersenyum, "Kami mau bikin konten." Wajah kakek itu langsung berubah tegang. "Jangan pergi ke sana malam-malam." Dito tertawa kecil, "Ah, paling cuma cerita hantu biasa." Kakek itu menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara rendah, "Sudah banyak yang masuk ke stasiun itu, dan tidak semuanya keluar lagi." Suasana tiba-tiba terasa dingin. Angin malam berhembus pelan, namun Raka hanya tersenyum. "Tenang saja Pak, kami sudah sering ke tempat angker." Kakek itu menatap mereka beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kalau kalian melihat kereta datang, jangan pernah naik." Raka tertawa kecil, "Relnya saja sudah rusak Pak, mana mungkin ada kereta?" Kakek itu tidak menjawab, ia hanya menatap ke arah jalan yang menuju hutan. Jalan yang menuju stasiun tua itu. Beberapa menit kemudian, mobil Raka melaju menuju hutan. Lampu mobil menerangi jalan tanah yang sempit. Pepohonan di kanan kiri terlihat sangat gelap. Sekitar 15 menit kemudian, bangunan tua itu akhirnya terlihat. Stasiun kereta yang sudah hancur. Papan nama yang hampir roboh. Tulisan di papan itu masih bisa dibaca samar. "Stasiun Karangjati." Catnya sudah mengelupas. Rel kereta di depannya terlihat berkarat. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Tempat itu terlihat benar-benar ditinggalkan. Namun saat mereka turun dari mobil, Bima tiba-tiba berkata pelan, Kalian dengar itu?" Raka mengerutkan kening. "Apa?" Bima menatap ke arah rel kereta. Wajahnya terlihat bingung. "Aku seperti mendengar suara kereta." Dito tertawa, "Halusinasi." Namun beberapa detik kemudian, Raka juga mendengarnya. Suara seperti roda kereta yang berjalan di rel. Padahal rel itu sudah lama tidak digunakan. Dan yang lebih aneh,
Suara itu terdengar dari arah stasiun yang gelap. Ketiganya saling menatap. Tidak ada satu pun dari mereka yang berani bicara. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih dingin. Dan dari dalam bangunan stasiun yang gelap, terlihat sesuatu bergerak di peron. Seperti seseorang sedang berdiri di sana. Padahal, tempat itu seharusnya kosong sejak puluhan tahun lalu. Malam semakin larut, kabut tipis mulai turun di sekitar stasiun Karangjati. Bangunan tua itu terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya lampu mobil yang redup. Raka, Bima, dan Dito berdiri diam menatap rel kereta yang berkarat. Suara yang mereka dengar tadi masih terngiang di telinga, seperti roda kereta yang berjalan di atas rel. Namun anehnya, tidak ada apapun di sana. Rel itu kosong, hanya kabut yang bergerak pelan. Dito mencoba tertawa untuk menghilangkan rasa tegang. Mungkin cuma suara besi kena angin. Raka mengangguk, ya, mungkin. Namun Bima masih menatap ke arah rel dengan wajah pucat. Aku yakin tadi itu suara kereta. Raka langsung menyalakan kamera. Lampu kamera membuat suasana di sekitar stasiun sedikit lebih terang. Ini bagus buat konten, katanya. Malam ini kita eksplorasi stasiun terbengkalai yang katanya angker. Mereka mulai berjalan menuju bangunan stasiun. Langkah kaki mereka menginjak kerikil dan daun kering. Pintu kayu stasiun sudah setengah roboh. Saat Raka mendorong pintu itu, pintu langsung terbuka dengan suara panjang. Udara di dalam terasa sangat dingin. Seperti tempat itu tidak pernah terkena sinar matahari selama bertahun-tahun. Di dalam stasiun terlihat ruang tunggu tua. Bangku-bangku kayu masih tersusun rapi. Namun semuanya sudah berdebu dan lapuk. Di dinding masih tergantung jam stasiun lama. Jarumnya berhenti tepat di pukul 12:07 malam. Bima menyapu debu di salah satu bangku. Gila, ini seperti ditinggalkan begitu saja. Dito menyorotkan lampu ke arah loket tiket. Kaca loket sudah pecah. Di dalamnya terlihat kursi tua yang hampir hancur. Namun tiba-tiba, Bima berkata pelan, kalian lihat itu. Raka mengarahkan kamera. Di dinding ruang tunggu, terdapat bekas tangan hitam, banyak sekali, seperti orang-orang pernah mencoba memanjat dinding itu. Bekas tangan itu terlihat panjang dan menyeret ke atas. Dito mengerutkan kening. Ini aneh, kenapa bekas tangannya ke atas semua? Raka mencoba bercanda, mungkin orang-orang panik saat kecelakaan kereta dulu. Namun suasana tiba-tiba berubah sangat sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang menekan. Lalu, dari arah rel kereta di belakang stasiun, muncul suara lagi. Kali ini lebih jelas, suara roda kereta, semakin dekat, semakin keras. Ketiganya langsung menoleh ke arah pintu belakang stasiun. Kabut di luar terlihat semakin tebal. Lampu kamera Raka menyorot keluar. Dan di antara kabut itu, mereka melihat sesuatu. Sebuah bayangan panjang, seperti kereta tua yang perlahan bergerak di rel. Namun kereta itu tidak memiliki lampu. Tidak ada suara mesin, tidak ada masinis. Hanya bayangan hitam panjang yang melintas perlahan. Bima langsung mundur beberapa langkah. Tidak mungkin, Dito berbisik. Rel ini sudah mati puluhan tahun. Namun kereta bayangan itu terus berjalan. Pelan, sangat pelan. Saat gerbong terakhir melewati stasiun, tiba-tiba sesuatu muncul di pintu gerbong. Sosok manusia, wajahnya pucat. Matanya kosong, ia menatap langsung ke arah mereka. Lalu, sosok itu mengangkat tangannya, seperti mengajak mereka naik ke kereta itu. Angin dingin langsung berhembus masuk ke dalam stasiun. Lampu kamera Raka tiba-tiba berkedip. Dan suara kereta itu,
tiba-tiba berhenti tepat di depan stasiun. Seolah-olah kereta itu sedang menunggu penumpang. Ketiganya berdiri membeku, tidak ada yang berani bergerak. Namun dari belakang mereka, tiba-tiba terdengar suara pelan, suara seorang wanita, berbisik sangat dekat di telinga. Kereta terakhir sudah datang, siapa yang mau ikut? Bima langsung menoleh ke belakang. Namun, di belakang mereka tidak ada siapapun. Kabut di sekitar stasiun semakin tebal. Kereta bayangan yang tadi terlihat di rel perlahan menghilang di telan gelapnya malam. Namun suasana di dalam stasiun terasa semakin tidak wajar. Raka masih memegang kameranya. Lampu kamera berkedip-kedip seperti hampir mati. Bima terlihat gelisah. Ia terus menatap ke arah rel kereta di luar. Kereta itu, kalian juga lihat kan? Dito menjawab cepat. Iya, aku lihat. Namun Raka terlihat berpikir keras. Kalau kita rekam tadi, berarti benar-benar ada sesuatu. Raka memutar rekaman di kameranya. Ketiganya berkumpul di depan layar kecil kamera. Rekaman menunjukkan mereka berdiri di pintu stasiun. Kabut, rel tua, suara langkah kaki mereka. Namun saat bagian kereta muncul, layar kamera hanya menunjukkan rel yang kosong. Tidak ada kereta, tidak ada bayangan, tidak ada sosok manusia. Bima langsung merinding. Tidak mungkin, kita semua lihat tadi. Dito menelan ludah. Kalau kamera tidak menangkapnya, berarti itu bukan kereta biasa. Angin tiba-tiba berhembus dari arah dalam stasiun. Padahal semua jendela sudah tertutup papan kayu. Lampu kamera Raka kembali berkedip. Lalu, terdengar suara langkah kaki. Suara itu datang dari arah peron belakang stasiun. Seperti seseorang sedang berjalan di atas lantai kayu tua. Raka langsung mengarahkan kamera ke arah suara itu. Namun peron terlihat kosong. Tidak ada siapapun. Bima berbisik pelan. Kalian dengar itu? Suara langkah kaki itu masih terdengar. Namun yang aneh, suara itu seperti mengelilingi mereka. Kadang terdengar di belakang, kadang di samping, kadang tepat di depan mereka. Seolah-olah banyak orang sedang berjalan di sekitar mereka. Padahal stasiun itu kosong. Dito mulai panik. Ini tidak beres. Aku tidak suka tempat ini. Tiba-tiba, sebuah bangku kayu di ruang tunggu bergerak sedikit. Grek. Ketiganya langsung menoleh. Bangku itu seperti diduduki seseorang. Namun tidak ada siapapun di sana. Debu di bangku itu perlahan turun. Seperti ada tubuh yang baru saja duduk. Raka berbisik. Bangkunya barusan bergerak. Bima mundur beberapa langkah. Seperti ada orang yang duduk di situ. Lalu sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Bangku di sebelahnya ikut bergerak. Lalu bangku lain. Satu persatu bangku ruang tunggu bergerak. Seperti banyak penumpang sedang duduk menunggu kereta. Padahal tidak ada satupun manusia yang terlihat. Suasana stasiun tiba-tiba terasa penuh. Seolah-olah ada puluhan orang tak terlihat yang sedang berada di sana. Dari arah rel kereta, terdengar suara peluit panjang. Suara peluit kereta, sama seperti peluit keberangkatan. Bima langsung menoleh ke arah rel. Kabut di luar mulai bergerak. Lalu dari dalam kabut, lampu kereta tiba-tiba menyala. Cahaya kuning redup muncul di kejauhan. Kereta itu kembali datang. Namun kali ini, lebih jelas. Gerbong-gerbong tua terlihat berkarat. Jendelanya pecah. Dan di dalam gerbong, terlihat banyak sosok manusia duduk diam. Semua wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Dan perlahan, semua kepala mereka menoleh ke arah stasiun. Menatap langsung ke arah Raka, Bima, dan Dito. Kereta itu berhenti tepat di depan peron. Pintunya terbuka perlahan, lalu terdengar suara pengumuman dari dalam stasiun. Padahal tidak ada listrik,
Suara itu terdengar dari pengeras suara tua yang sudah berkarat. Suara seorang pria tua, namun suaranya terdengar aneh, serak, bergetar, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Kereta terakhir telah tiba, penumpang yang belum naik, harap segera masuk. Tiba-tiba, Dito merasa seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Perlahan, ia menoleh ke belakang, dan di sana, berdiri seorang pria tua berseragam petugas stasiun. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, namun yang paling menyeramkan, setengah wajah pria itu hancur seperti korban kecelakaan kereta. Pria itu tersenyum pelan, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalian penumpang berikutnya." Udara di dalam stasiun terasa semakin dingin. Kabut dari luar perlahan masuk ke ruang tunggu. Kereta tua itu kini berhenti tepat di depan peron. Lampu gerbongnya menyala redup. Pintu kereta terbuka lebar, seolah-olah benar-benar menunggu penumpang. Raka, Bima, dan Dito berdiri membeku. Sosok pria tua berseragam petugas stasiun masih berdiri di belakang Dito. Wajahnya rusak seperti korban kecelakaan. Senyumnya terlihat tidak wajar. Dengan suara pelan ia kembali berkata, "Kereta terakhir tidak menunggu lama." Dito langsung melompat menjauh. "Apa itu?" Raka menyorotkan kamera ke arah pria itu. Namun saat lampu kamera mengenai wajahnya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Hanya kabut yang tersisa. Bima gemetar. Aku juga lihat dia." Namun suara dari pengeras suara tua kembali terdengar. "Penumpang terakhir, harap segera naik." Kereta di luar mengeluarkan suara logam yang berat. Seperti sesuatu bergerak di dalam gerbong. Raka mencoba tetap tenang. "Kita masuk ke dalam stasiun dulu. Mungkin ada ruangan lain." Mereka berjalan ke bagian dalam bangunan. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu kayu tua. Pintu itu terlihat berbeda dari yang lain. Di atas pintu terdapat papan kecil yang hampir lepas. Tulisan di papan itu masih bisa dibaca samar. "Kantor Kepala Stasiun." Pintu itu tertutup rapat, namun anehnya, tidak ada debu di gagangnya. Seperti sering dibuka, Raka perlahan memutar gagang pintu. Pintu terbuka. Di dalam ruangan itu terdapat meja besar yang penuh debu. Beberapa lemari arsip tua berdiri di sudut ruangan. Di dinding tergantung foto hitam putih stasiun saat masih ramai. Namun semua orang di foto itu, wajahnya terlihat aneh, kabur, seolah-olah wajah mereka sengaja dihapus. Bima membuka salah satu laci meja. Di dalamnya terdapat buku besar tua. Sampulnya sudah robek. Raka membuka buku itu perlahan. Di halaman pertama tertulis dengan tinta hitam, "Daftar penumpang terakhir." Dito mengerutkan kening. Penumpang terakhir. Raka mulai membaca isi buku itu. Di dalamnya terdapat daftar nama. Puluhan nama. Setiap nama memiliki tanggal. Namun yang menyeramkan, di samping nama-nama itu terdapat catatan kecil. "Tidak pernah kembali, menghilang, ditemukan di rel." Bima menelan ludah. Ini daftar korban. Halaman demi halaman mereka buka. Nama-nama itu berasal dari berbagai tahun. Ada yang dari 20 tahun lalu. Ada yang dari 10 tahun lalu. Ada juga yang baru beberapa tahun lalu. Tiba-tiba, Dito menunjuk halaman terakhir. Berhenti. Raka menyorotkan lampu ke halaman itu. Di sana terdapat 3 nama baru. Tinta hitamnya masih terlihat basah. Seolah baru saja ditulis. Nama pertama, Raka. Nama kedua, Bima. Nama ketiga, Dito. Ketiganya langsung mundur dengan wajah pucat. "Tidak mungkin." Bima berbisik gemetar. "Tadi tidak ada halaman ini." Tiba-tiba, dari luar ruangan terdengar suara langkah kaki. Banyak sekali.
seperti puluhan orang berjalan di lorong stasiun. Lalu terdengar suara pintu kereta ditutup. Kereta di luar mulai bergerak lagi. Namun kali ini, suara dari pengeras suara kembali terdengar. Lebih keras, lebih menyeramkan. Penumpang baru telah terdaftar. Kereta akan segera berangkat. Tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram bahu Bima dari belakang. Bima langsung menjerit. Saat ia menoleh, seorang penumpang kereta berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya penuh luka, matanya kosong, dan dari lorong stasiun, puluhan sosok penumpang lain mulai berdiri. Semua menatap ke arah mereka, seolah-olah menjemput penumpang yang baru. Lorong stasiun tiba-tiba dipenuhi sosok-sosok aneh. Mereka berdiri diam, puluhan orang, semua mengenakan pakaian lusuh seperti penumpang kereta zaman lama. Ada yang memakai koper tua, ada yang membawa tas kain. Namun wajah mereka pucat, matanya kosong, kulit mereka terlihat seperti mayat yang sudah lama mati. Raka memegang kamera dengan tangan gemetar. Bima mundur perlahan. Dito hampir tidak bisa bernapas. Salah satu sosok penumpang itu melangkah maju. Langkahnya kaku. Ia berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Mulutnya terbuka sedikit, lalu terdengar suara serak keluar dari tenggorokannya. Kereta sudah datang. Sosok lain ikut melangkah, lalu yang lain, dan yang lain lagi. Sekarang mereka berjalan bersama, menuju ke arah Raka, Bima, dan Dito. Bima panik. Kita harus lari. Mereka bertiga langsung berlari keluar dari kantor kepala stasiun. Namun saat sampai di ruang tunggu, mereka langsung terdiam. Pintu utama stasiun sudah tidak ada. Yang tadinya pintu keluar, sekarang hanya tembok tua penuh retakan. Dito memukul tembok itu. Tidak mungkin, kita masuk dari sini tadi. Raka mencoba mencari jalan lain. Namun semua pintu sudah berubah menjadi tembok. Seolah-olah stasiun itu tidak ingin mereka keluar. Suara langkah kaki para penumpang hantu semakin dekat. Mereka keluar dari lorong. Jumlahnya semakin banyak. Mungkin puluhan, mungkin lebih. Semua menatap mereka dengan mata kosong. Tiba-tiba, dari luar peron terdengar suara peluit kereta. Kereta tua itu kembali mengeluarkan asap hitam. Lampunya menyala terang. Pintu gerbong terbuka, seolah memanggil penumpang yang sudah menunggu. Para sosok penumpang hantu berhenti berjalan. Lalu perlahan, semua kepala mereka menoleh ke arah kereta. Kemudian, mereka menatap kembali ke arah Raka dan teman-temannya. Salah satu sosok menunjuk ke arah mereka. Dengan suara serak ia berkata, "Penumpang baru." Sekarang semua sosok itu berjalan lebih cepat. Bima berteriak, lari ke peron. Mereka bertiga berlari menuju rel. Namun saat mereka sampai di sana, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam gerbong kereta, tangan-tangan pucat mulai keluar dari jendela yang pecah. Puluhan tangan. Mereka bergerak seperti orang yang kelaparan, seolah ingin menarik siapa saja yang mendekat. Dito berhenti mendadak. Jangan dekat-dekat, namun sudah terlambat. Salah satu tangan tiba-tiba meraih kaki Bima. Grab, Bima langsung jatuh ke lantai peron. Raka, tolong. Tangan itu menarik Bima ke arah pintu gerbong. Lalu tangan lain ikut menarik. Dan tangan lain lagi. Sekarang puluhan tangan mencengkeram tubuh Bima. Bima berteriak ketakutan. Jangan biarin aku masuk. Raka dan Dito langsung menarik tubuh Bima sekuat tenaga. Tarik-menarik terjadi di depan pintu kereta. Tangan-tangan dari dalam gerbong berusaha menyeretnya masuk. Sementara Raka dan Dito berusaha menariknya keluar. Suara dari pengeras suara tiba-tiba terdengar lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Kereta akan segera berangkat. Penumpang harap segera naik. Tangan-tangan itu semakin kuat menarik Bima.
Tubuh Bima hampir setengah masuk ke dalam gerbong. Di dalam kereta, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seluruh penumpang di dalam gerbong sedang tersenyum lebar. Mulut mereka terbuka tidak wajar, seolah-olah mereka lapar, dan mereka semua menatap langsung ke arah Bima. Tubuh Bima hampir seluruhnya terseret ke dalam gerbong. Puluhan tangan pucat mencengkeram bajunya. Ada yang memegang kakinya, ada yang menarik lengannya, ada juga tangan yang mencengkeram lehernya. Bima berteriak sekuat tenaga. Raka dan Dito menarik tubuh Bima dengan seluruh kekuatan mereka. Keringat dingin mengalir di wajah mereka. Kereta tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara logam yang keras, seperti mesin tua yang baru saja hidup kembali. Lampu-lampu gerbong berkedip. Penumpang di dalam kereta mulai bergerak. Mereka bangkit dari kursi. Langkah mereka kaku. Mata mereka tetap menatap Bima. Mulut mereka terbuka perlahan, seolah siap menggigit. Dito berteriak, "Lepasin dia!" Dito mengambil batang besi yang tergeletak di lantai peron. Ia memukul tangan-tangan pucat yang menarik Bima. Duk, duk, beberapa tangan terlepas. Namun tangan lain langsung muncul menggantikan. Jumlahnya semakin banyak. Tiba-tiba salah satu penumpang di dalam kereta berdiri tepat di pintu. Seorang wanita dengan rambut panjang kusut. Wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat. Ia tersenyum perlahan, lalu berbisik dengan suara yang sangat pelan. Dia sudah terdaftar, dia milik kereta. Wanita itu tiba-tiba menarik rambut Bima dengan keras. Bima menjerit kesakitan. Tubuhnya hampir sepenuhnya masuk ke dalam gerbong. Raka panik. Tanpa berpikir panjang ia menendang pintu kereta dengan keras. Benturan itu membuat beberapa tangan terlepas. Dito langsung menarik tubuh Bima sekuat tenaga. Dengan satu tarikan terakhir, tubuh Bima berhasil keluar dari gerbong. Mereka bertiga langsung jatuh ke lantai peron. Napas mereka terengah-engah, namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kereta itu mulai bergerak, pelan. Roda kereta berputar di rel tua. Padahal tidak ada masinis, tidak ada mesin yang menyala. Namun kereta itu tetap bergerak. Dari dalam gerbong, puluhan wajah penumpang hantu menempel di jendela. Mereka menatap Raka, Bima, dan Dito. Dengan ekspresi marah, beberapa dari mereka memukul kaca jendela, seolah marah karena mangsanya lolos. Kereta perlahan menjauh ke dalam kabut. Namun sebelum menghilang, suara dari pengeras suara stasiun kembali terdengar. Lebih dingin dari sebelumnya, penumpang yang mencoba kabur akan dijemput kembali. Tiba-tiba, lampu-lampu di seluruh stasiun mati. Gelap total, hanya cahaya bulan yang masuk dari atap yang runtuh. Bima masih gemetar, tangannya penuh bekas cengkeraman tangan pucat. Kulitnya membiru seperti membeku. Raka membantu Bima berdiri. Kita harus keluar dari tempat ini sekarang. Namun saat mereka berjalan menuju ruang tunggu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka berhenti. Di dinding stasiun, terdapat papan jadwal kereta yang sudah berkarat. Namun sekarang papan itu menyala sendiri. Tulisan di papan itu perlahan berubah. Huruf-hurufnya bergerak sendiri, lalu muncul satu jadwal baru. Kereta terakhir, keberangkatan, tengah malam, tujuan, tidak kembali. Dan di bawah tulisan itu, muncul 3 nama, Raka, Bima, Dito. Tiba-tiba, dari belakang mereka terdengar suara langkah kaki lagi. Namun kali ini, lebih berat, lebih lambat. Saat mereka menoleh, sosok pria tua petugas stasiun itu kembali berdiri di ujung peron. Topinya miring, seragamnya penuh darah kering. Ia tersenyum lebar, lalu berkata pelan, "Kereta berikutnya, sebentar lagi datang untuk kalian." Kabut di peron semakin tebal.
Sosok pria tua petugas stasiun masih berdiri di ujung rel. Topinya menutupi sebagian wajahnya, namun senyumnya terlihat jelas. Senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Raka berbisik panik, "Jangan lihat dia lama-lama." Namun Bima masih menatap sosok itu. Matanya terlihat kosong, seperti terhipnotis. Dito langsung menarik bahu Bima. "Bim, sadar." Bima tersentak, seolah baru bangun dari mimpi buruk. Tiba-tiba sosok petugas stasiun itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan, namun setiap langkahnya terdengar sangat berat, seperti langkah sesuatu yang sudah lama mati. Raka panik, "Kita harus sembunyi." Mereka bertiga berlari masuk ke dalam bangunan stasiun lagi. Lorong stasiun terasa lebih gelap dari sebelumnya. Lampu-lampu mati semua, hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela pecah. Saat mereka berlari melewati ruang tunggu, Dito tiba-tiba melihat sesuatu di lantai. Sebuah pintu kecil dari besi, tertutup debu tebal. Lihat ini." Raka menyorotkan senter. Di lantai itu memang ada pintu besi menuju bawah tanah. Pegangannya sudah berkarat, namun terlihat pernah dibuka. Bima gemetar, mungkin jalan keluar. Tanpa banyak berpikir Raka menarik pintu besi itu. Pintu terbuka perlahan. Udara dingin langsung keluar dari dalam lubang. Bau busuk menyengat hidung, seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk. Dito menutup hidungnya. Bau apaan ini? Tangga sempit terlihat turun ke bawah. Gelap total, namun dari bawah terdengar suara aneh. Seperti tetesan air. Raka menelan ludah. "Kita turun sebentar, siapa tahu ada jalan keluar." Mereka bertiga perlahan turun. Tangga itu sangat panjang. Semakin turun, bau busuk semakin kuat. Bima hampir muntah. Saat mereka sampai di bawah, Raka menyorotkan senter ke depan. Dan saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka kaku. Ruangan bawah tanah itu penuh mayat manusia, puluhan, mungkin ratusan. Semua tergeletak di lantai. Sebagian sudah tinggal tulang, sebagian masih memiliki daging yang membusuk. Ada yang memakai pakaian penumpang kereta, ada yang memakai pakaian saman lama. Bima mundur dengan wajah pucat. Ya Tuhan, di dinding ruangan itu terdapat tulisan besar dengan darah kering. Semua penumpang harus tiba di tujuan. Dito menyinari salah satu mayat. Tiba-tiba ia terdiam. "Rak, lihat ini." Raka mendekat. Mayat itu memakai jaket modern, bukan pakaian lama seperti yang lain. Dan wajah mayat itu masih bisa dikenali. Itu wajah seorang pria muda. Di samping tubuhnya terdapat tas kamera. Raka langsung mengenali. Dia, YouTuber yang hilang tahun lalu. Bima semakin ketakutan. Berarti orang-orang yang masuk ke stasiun ini tidak pernah keluar. Tiba-tiba, lampu senter Raka menyorot ke ujung ruangan. Di sana terdapat rel kereta kecil yang masuk ke dalam terowongan gelap. Rel itu seperti jalur kereta bawah tanah. Namun yang membuat mereka merinding, di rel itu ada gerbong kereta tua yang rusak. Gerbong itu penuh darah. Pintunya terbuka. Dari dalamnya terdengar suara aneh, seperti orang berbisik, "Naiklah, kereta akan segera berangkat." Tiba-tiba, salah satu mayat di lantai bergerak. Tangannya berkedut. Bima langsung mundur. Raka, lalu mayat lain ikut bergerak. Dan yang lain. Perlahan, puluhan mayat di ruangan itu mulai bangkit. Mata mereka terbuka, kosong, dan semua kepala mereka menoleh ke arah Raka, Bima, dan Dito. Lalu dari atas tangga terdengar suara pintu besi tertutup. Mereka bertiga langsung menoleh ke atas. Pintu menuju stasiun sudah tertutup rapat. Dan dari balik pintu, terdengar suara petugas stasiun itu berbicara. "Penumpang yang terlambat,
harus berangkat dari bawah. Ruangan bawah tanah menjadi sangat sunyi. Namun kesunyian itu hanya bertahan beberapa detik. Satu persatu mayat yang tergeletak di lantai mulai bergerak. Jari mereka berkedut, kepala mereka perlahan terangkat, lalu terdengar suara tulang yang bergesekan. Bima mundur dengan tubuh gemetar. Mereka bangun. Raka menyorotkan senter ke arah mayat yang paling dekat. Mayat itu perlahan duduk, kulitnya pucat kehijauan. Sebagian wajahnya sudah membusuk, namun matanya terbuka lebar, kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu mayat itu berdiri, dan mulai berjalan ke arah mereka. Langkahnya lambat, namun di belakangnya, puluhan mayat lain ikut bangkit. Sekarang seluruh ruangan dipenuhi suara tubuh yang bangun dari kematian. Dito panik, lari. Mereka bertiga langsung berlari menjauh. Namun di belakang mereka suara langkah mayat semakin banyak. Raka menoleh ke belakang, dan darahnya langsung terasa dingin. Puluhan mayat berjalan menuju mereka. Beberapa merangkak, beberapa berjalan dengan kaki yang patah. Namun semuanya bergerak menuju satu arah. Mereka, Bima hampir jatuh karena panik. Raka, mereka cepat banget. Raka melihat satu-satunya jalan terbuka. Rel kereta bawah tanah, dan gerbong kereta tua yang berkarat. Ke sana, mereka berlari menuju gerbong. Saat mereka sampai di depan pintu, suara bisikan dari dalam kereta semakin keras. Masuklah, kereta akan menyelamatkan kalian. Namun Raka merasa ada sesuatu yang salah. Dari dalam gerbong terdengar suara napas berat, seperti banyak orang sedang duduk di dalamnya. Padahal gerbong itu terlihat kosong dari luar. Bima panik, mayat-mayat sudah semakin dekat. Beberapa hanya berjarak beberapa meter. Tanpa berpikir panjang Bima langsung naik ke dalam gerbong. Cepat masuk, Dito ikut naik. Raka akhirnya ikut melompat masuk. Begitu mereka masuk, pintu gerbong langsung tertutup sendiri. Lampu di dalam kereta tiba-tiba menyala redup. Dan saat itulah mereka menyadari sesuatu yang membuat mereka membeku. Gerbong itu tidak kosong. Seluruh kursi kereta sudah terisi. Namun bukan oleh manusia hidup. Semua kursi dipenuhi oleh penumpang pucat. Mereka duduk diam, wajah mereka kaku, seperti mayat yang dipaksa duduk. Dan perlahan, semua kepala mereka menoleh ke arah Raka, Bima, dan Dito. Senyum lebar muncul di wajah mereka. Senyum yang terlalu lebar, lalu seluruh penumpang itu berkata bersamaan. Penumpang baru sudah datang. Tiba-tiba kereta itu bergerak sendiri. Roda kereta mulai berjalan di rel bawah tanah. Tanpa masinis, tanpa mesin. Namun kereta itu melaju masuk ke dalam terowongan gelap. Dito mencoba membuka pintu, namun pintu tidak bisa dibuka. Bima mulai panik. Raka, kita terjebak. Tiba-tiba seorang penumpang yang duduk di depan mereka berdiri. Lehernya patah miring, matanya hitam pekat. Ia berjalan mendekat, lalu berbisik pelan. Kereta ini tidak pernah berhenti. Tiba-tiba kereta itu melaju lebih cepat. Angin dari terowongan masuk ke dalam gerbong. Lampu kereta mulai berkedip, dan di setiap kedipan lampu, jumlah penumpang di dalam gerbong bertambah. Sekarang gerbong itu penuh sesak. Puluhan wajah pucat berdiri di sekitar mereka. Semua menatap mereka, seperti orang yang sangat lapar. Kereta tua itu melaju semakin cepat di dalam terowongan gelap. Suara roda besi menggema keras. Lampu di dalam gerbong terus berkedip. Setiap kali lampu mati sesaat, jumlah penumpang hantu di dalam kereta bertambah. Sekarang gerbong itu sudah terlalu penuh. Mereka berdiri sangat dekat, hampir menempel pada Raka, Bima, dan Dito. Tubuh mereka dingin, bau busuk keluar dari tubuh mereka.
seperti mayat yang sudah lama terkubur. Bima mulai panik. Kita harus turun dari kereta ini. Dito mencoba membuka pintu lagi. Namun pintunya tetap tidak bisa dibuka. Seolah terkunci dari luar. Tiba-tiba seorang penumpang berdiri tepat di depan Raka. Wajahnya sangat pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Ia menundukkan kepala sedikit, lalu berbisik, penumpang tidak boleh turun sebelum sampai tujuan. Raka menelan ludah. Tujuan apa? Penumpang itu tersenyum perlahan, lalu menunjuk ke jendela. Raka melihat keluar jendela. Awalnya hanya gelap, namun perlahan sesuatu mulai terlihat. Di luar terowongan, bukan tanah atau batu, melainkan tumpukan tangan manusia. Ribuan tangan keluar dari dinding terowongan. Semua bergerak, meraih kereta yang lewat. Bima menjerit, "Itu apa?" Dito gemetar. "Ini bukan jalur kereta. Ini seperti jalan menuju neraka." Tiba-tiba, lampu kereta mati total. Gelap. Beberapa detik kemudian lampu menyala kembali. Namun saat lampu menyala, Dito langsung membeku. "Rak, Bima!" Suaranya gemetar. Bima menoleh ke arahnya. "Kenapa?" Dito menunjuk ke tangan Bima. Kulit tangan Bima mulai berubah menjadi pucat, dan muncul bekas cengkeraman tangan hitam. Persis seperti tangan para penumpang hantu. Bima panik. Apa ini? Ia mencoba menggosok tangannya, namun perubahan itu semakin menyebar ke lengannya. Matanya mulai memerah, napasnya menjadi berat. Penumpang-penumpang hantu di dalam kereta tiba-tiba tersenyum. Mereka mulai berbisik bersamaan. Penumpang baru sedang berubah. Raka langsung memegang bahu Bima. "Bim, fokus. Jangan dengerin mereka." Namun Bima mulai terlihat aneh. Kepalanya menunduk, tubuhnya gemetar. Lalu ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu lebih dalam, lebih dingin. "Kereta ini sudah memilihku." Dito mundur ketakutan. Bima kerasukan. Tiba-tiba kereta itu berhenti mendadak. Semua penumpang terdiam. Pintu gerbong perlahan terbuka. Di luar terlihat sebuah stasiun bawah tanah yang sangat tua. Lebih tua dari stasiun yang mereka masuki tadi. Dindingnya dipenuhi tulisan darah. Lampunya redup. Dan di tengah peron, berdiri sosok yang sama. Petugas stasiun tua itu. Namun sekarang mereka bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya tidak utuh. Separuh wajahnya seperti terbakar, matanya hitam kosong. Ia tersenyum lebar, lalu berkata dengan suara berat, "Selamat datang di stasiun terakhir." Penumpang hantu di dalam kereta berdiri bersamaan. Mereka mulai keluar satu persatu, dan semuanya berjalan menuju petugas stasiun itu, seperti orang yang sedang menyerahkan diri. Bima tiba-tiba berdiri. Matanya sudah berubah hitam. Ia berjalan menuju pintu kereta. Raka langsung memegangnya. "Bima, jangan keluar." Namun Bima menoleh pelan, dan tersenyum. Senyum yang sama seperti penumpang lainnya. Semua penumpang harus turun. Kereta berhenti dengan suara logam yang mengerikan. Pintu gerbong terbuka perlahan. Kabut hitam masuk ke dalam kereta. Udara di stasiun bawah tanah itu terasa sangat dingin, seperti tidak pernah terkena cahaya matahari. Penumpang-penumpang hantu mulai turun satu persatu. Langkah mereka pelan, namun semuanya berjalan menuju satu arah. Menuju sosok petugas stasiun tua di tengah peron. Raka mencoba menarik Bima. "Bim, jangan keluar." Namun tubuh Bima terasa sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menariknya. Bima menoleh perlahan. Matanya sekarang benar-benar hitam. Tidak ada lagi warna putih. Wajahnya pucat. Bibirnya tersenyum lebar. Senyum yang bukan miliknya. Kereta sudah sampai. Semua penumpang harus turun. Dito panik. "Raka,
Kita harus tarik dia." Mereka mencoba menarik Bima bersama-sama. Namun tiba-tiba tangan Bima bergerak sangat cepat. Ia mencengkeram leher Raka. Cengkeramannya sangat kuat. "Raka, jangan menghalangi perjalanan." Dito langsung mendorong Bima. Bima terjatuh ke lantai kereta. Namun ia tidak terlihat kesakitan. Ia malah tertawa pelan. "Hehehe, suara tawa itu bukan suara manusia." Raka langsung menarik Dito. "Kita turun dulu, cari jalan keluar." Mereka berdua turun dari kereta. Peron stasiun bawah tanah itu sangat luas. Namun terlihat seperti tempat yang sudah mati sangat lama. Dindingnya dipenuhi retakan. Tulisan darah ada di mana-mana. Di salah satu dinding tertulis kalimat besar, "Kereta terakhir tahun 1965. Dito menyorotkan senter. Di bawah tulisan itu terdapat foto lama. Foto hitam putih. Foto sebuah kereta yang penuh penumpang. Raka mendekat. Di foto itu terlihat para penumpang berdiri di depan stasiun yang sama. Namun wajah mereka semua terlihat aneh. Seperti orang yang sudah mati. Lalu Raka melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di tengah foto itu, ada sosok petugas stasiun yang sama. Wajahnya tidak berubah sama sekali. Padahal foto itu jelas sangat tua. Dito gemetar. Berarti, dia sudah ada sejak dulu. Raka membaca tulisan kecil di bawah foto. "Kecelakaan kereta malam, seluruh penumpang tewas." Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara langkah berat. Mereka berdua menoleh perlahan. Petugas stasiun tua itu sekarang berdiri sangat dekat. Lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya yang setengah terbakar terlihat jelas. Matanya kosong, namun senyumnya semakin lebar. Ia berbicara dengan suara pelan. "Sejak malam itu, kereta ini tidak pernah berhenti datang." Ia menunjuk ke arah rel. "Setiap orang yang masuk stasiun menjadi penumpang baru." Tiba-tiba suara pintu kereta terbanting. Raka dan Dito menoleh. Bima keluar dari kereta. Namun sekarang, ia tidak lagi terlihat seperti manusia. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat, matanya hitam pekat. Ia berjalan pelan seperti penumpang lain. Menuju petugas stasiun. Petugas itu tersenyum puas. Kereta selalu lapar, dan malam ini, kereta mendapat 3 penumpang baru. Tiba-tiba tanah di peron mulai bergetar. Rel kereta berderit keras. Dari dalam terowongan terdengar suara kereta lain mendekat. Namun suaranya jauh lebih besar, lebih berat, seperti kereta raksasa yang penuh penumpang. Dito panik. Ada kereta lain datang. Petugas stasiun tertawa pelan. "Bukan kereta lain. Itu kereta yang sebenarnya." Suara dari dalam terowongan semakin keras. Rel kereta bergetar hebat. Debu-debu dari langit-langit stasiun mulai jatuh. Raka dan Dito berdiri membeku di tengah peron. Dari dalam terowongan gelap, perlahan muncul cahaya merah redup. Bukan cahaya lampu biasa. Cahaya itu seperti berasal dari api. Petugas stasiun tua itu tersenyum lebar. Kereta utama sudah datang. Dito mundur perlahan. "Rak, aku gak suka ini." Raka menelan ludah. "Aku juga." Tiba-tiba kereta itu keluar dari terowongan. Namun kereta itu bukan kereta biasa. Gerbongnya sangat panjang, jauh lebih panjang dari kereta normal. Catnya hitam pekat, dipenuhi bekas goresan seperti bekas kuku. Jendelanya retak-retak, dan di setiap jendela terlihat wajah manusia, namun semua wajah itu pucat. Beberapa tanpa mata, beberapa tanpa kulit, beberapa bahkan hanya tengkorak. Kereta itu berhenti dengan suara keras. Pintu-pintu gerbong langsung terbuka bersamaan. Dan dari dalamnya, keluar ratusan penumpang. Mereka turun dengan langkah lambat. Tubuh mereka rusak, beberapa tanpa kaki,
Beberapa merangkak, namun semuanya berjalan menuju petugas stasiun. Petugas itu mengangkat kedua tangannya, seperti menyambut mereka. "Selamat datang kembali." Raka langsung menarik Dito. "Kita harus pergi sekarang." Mereka berlari menyusuri peron, namun semakin jauh mereka berlari, stasiun itu terasa semakin panjang. Seperti tidak ada ujungnya, lampu-lampu tua berkedip. Di setiap kedipan lampu, jumlah penumpang hantu di sekitar mereka semakin banyak. Sekarang seluruh stasiun dipenuhi mayat berjalan. Dito hampir menangis. "Rak, kita gak bisa keluar." Raka melihat sebuah pintu tua di ujung lorong. Pintu besi berkarat, di atasnya tertulis, "Keluar darurat." Itu dia. Mereka langsung berlari menuju pintu itu. Namun saat mereka hampir sampai, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar sosok yang sangat mereka kenal, Bima. Namun sekarang Bima sudah sepenuhnya berubah. Tubuhnya pucat, matanya hitam, mulutnya tersenyum, sangat lebar. Ia berdiri menghalangi pintu. Tidak ada penumpang yang boleh keluar. Dito gemetar. "Bim, tolong." Bima berjalan mendekat, langkahnya kaku seperti mayat. Kereta selalu membutuhkan penumpang. Tiba-tiba seluruh penumpang hantu di stasiun berhenti bergerak. Semua kepala mereka menoleh ke arah Raka dan Dito. Ratusan wajah pucat menatap mereka bersamaan. Petugas stasiun berbicara dengan suara berat. "Kereta lapar, dan sekarang, giliran kalian." Penumpang-penumpang hantu mulai berjalan ke arah mereka. Pelan, namun jumlahnya terlalu banyak. Dari semua arah, Raka memegang tangan Dito. "Kita gak boleh berhenti." Namun tiba-tiba lampu stasiun mati total. Gelap gulita, lalu dari dalam kegelapan terdengar suara bisikan. Sangat dekat, tepat di belakang telinga mereka. "Kereta terakhir akan berangkat." Gelap menyelimuti seluruh stasiun. Tidak ada cahaya, tidak ada suara langkah. Hanya napas Raka dan Dito yang terdengar panik. Dito berbisik dengan suara gemetar. "Rak, mereka di mana?" Raka mencoba menyalakan senter di ponselnya. Klik, cahaya kecil menyala. Namun apa yang mereka lihat membuat darah mereka hampir membeku. Ratusan penumpang hantu berdiri mengelilingi mereka. Sangat dekat, beberapa hanya berjarak 1 langkah. Namun semuanya diam, tidak bergerak, tidak bersuara, seperti sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara petugas stasiun. "Kereta akan segera berangkat." Semua penumpang bersiap. Lampu stasiun tiba-tiba menyala kembali. Namun sekarang warnanya merah, seperti lampu darurat. Raka menarik Dito. "Kita harus cari jalan lain." Mereka berlari melewati kerumunan penumpang. Anehnya, para penumpang itu tidak langsung menyerang. Mereka hanya menatap, seolah sedang menunggu waktu. Di ujung peron, Raka melihat sebuah ruangan kecil, seperti ruang kontrol stasiun lama. Pintunya setengah terbuka, mereka langsung masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu penuh dengan mesin tua, panel listrik berkarat, telepon stasiun lama, dan tumpukan arsip yang sudah menguning. Dito membuka salah satu map tua. Tangannya gemetar saat membaca isinya. "Rak, lihat ini." Raka mendekat. Di dalam arsip itu terdapat laporan kecelakaan lama. Tertulis tanggal 17 Oktober tahun 1965. Isi laporan itu membuat mereka terdiam. Kereta malam mengalami kecelakaan di terowongan. Seluruh penumpang tewas. Namun ada catatan tambahan di bawahnya. Tulisan tangan yang terlihat tergesa-gesa. Petugas stasiun sengaja mengirim kereta ke jalur mati. Raka langsung merinding. Berarti, ini semua karena dia. Dito membuka halaman berikutnya. Ada foto petugas stasiun yang sama.
Namanya tertulis jelas, Sastro, kepala stasiun. Di bawah foto itu ada catatan lain. Setelah kecelakaan, Sastro ditemukan tewas di ruang kontrol. Tubuhnya terbakar. Raka langsung menoleh ke arah pintu. Jadi, yang di luar itu bukan manusia. Tiba-tiba mesin tua di ruangan itu berbunyi sendiri. Panel listrik menyala, lampu-lampu berkedip. Sebuah tuas besar bergerak perlahan. Dito panik. Siapa yang nyalain ini? Tiba-tiba suara petugas stasiun terdengar dari belakang mereka. Sangat dekat. Kereta harus terus berjalan. Mereka berdua menoleh. Petugas stasiun sudah berdiri di pintu. Matanya hitam. Wajahnya yang terbakar terlihat lebih mengerikan di bawah lampu merah. Ia menunjuk ke arah tuas besar di ruangan itu. Selama tuas itu masih aktif, kereta akan terus datang, dan stasiun ini akan terus makan korban. Raka menatap tuas itu. Kalau kita hancurkan, petugas stasiun tersenyum. Boleh saja, tapi seseorang harus menggantikanku. Raka dan Dito langsung membeku. Petugas itu tertawa pelan. Stasiun selalu membutuhkan penjaga. Kalau tidak, semua arwah di kereta itu akan bebas. Tiba-tiba dari luar terdengar suara langkah ratusan penumpang. Mereka mulai mendekati ruangan kontrol. Pintu ruangan mulai bergetar. Penumpang hantu mencoba masuk. Petugas stasiun berbisik, pilih sekarang, menjadi korban, atau menjadi penjaga stasiun. Raka dan Dito saling menatap. Salah satu dari mereka harus tinggal di sini selamanya. Pintu ruang kontrol terus dihantam dari luar. Kayu tua di pintu mulai retak. Tangan-tangan pucat muncul dari celah-celahnya. Jari-jari kurus itu berusaha meraih Raka dan Dito. Dari luar terdengar suara ratusan penumpang hantu. Serempak, pelan, menyeramkan. Penumpang baru. Dito mundur ketakutan. Rak, kita bakal mati. Raka menatap tuas besar di tengah ruangan. Tuas besi tua yang mengendalikan rel kereta. Petugas stasiun berdiri di dekatnya. Wajahnya setengah hangus. Senyumnya lebar dan mengerikan. Cepat pilih. Kereta akan berangkat. Dito panik. Kalau kita hancurin tuas itu gimana? Petugas itu tertawa. Suara tawanya bergema di ruangan. Kalau tuas itu rusak, semua arwah di kereta akan bebas. Seluruh desa akan menjadi kuburan. Raka mengepalkan tangannya. Ia mulai mengerti. Stasiun ini bukan sekadar tempat angker. Ini penjara bagi ratusan arwah korban kecelakaan. Dan seseorang harus menjaga agar mereka tetap di dalam. Tiba-tiba suara dari lorong terdengar lagi. Langkah kaki berat. Dito menoleh ke arah pintu. Dan jantungnya langsung terasa berhenti. Sosok itu muncul lagi. Bima, namun sekarang tubuhnya jauh lebih menyeramkan. Kulitnya membusuk, matanya kosong, mulutnya terbuka terlalu lebar, seperti rahangnya patah. Ia berdiri di antara kerumunan penumpang hantu. Bima berbicara dengan suara serak. Kereta butuh penumpang. Raka menggertakkan giginya. Bima udah gak ada, yang di luar itu cuma mayat. Pintu ruang kontrol mulai jebol. Kayu pecah. Tangan-tangan pucat masuk ke dalam ruangan. Dito berteriak. Mereka masuk. Raka langsung memegang bahu Dito. Wajahnya serius. Dit, dengar aku. Kalau gak ada penjaga, semua arwah ini bakal keluar. Dito langsung mengerti maksud Raka. Matanya langsung membesar. Jangan bilang. Raka mengangguk pelan. Aku yang tinggal. Dito langsung menarik baju Raka. Jangan, gue gak bakal ninggalin lo di sini. Raka tersenyum tipis. Kalau kita berdua mati, semuanya selesai. Setidaknya satu orang harus keluar. Pintu akhirnya hancur. Ratusan penumpang hantu mulai masuk. Bima berjalan paling depan.
Tangannya terulur ke arah mereka. Petugas stasiun berkata dengan suara berat, "Waktu kalian habis." Raka mendorong Dito ke arah pintu belakang ruangan. Pintu kecil yang menuju jalur servis. "Lari." Dito masih berdiri. Air mata mulai jatuh. Raka langsung menarik tuas besar itu. Lampu stasiun menyala terang. Suara kereta dari terowongan kembali terdengar. Petugas stasiun tersenyum puas. Penjaga baru telah dipilih. Raka berdiri di depan panel kontrol. Wajahnya mulai pucat, matanya perlahan menghitam. Kutukan stasiun mulai berpindah kepadanya. Dito menatap sahabatnya untuk terakhir kali. Raka berbisik pelan, "Cepat pergi, sebelum kereta berikutnya datang." Dito akhirnya berlari keluar melalui pintu belakang. Saat ia menoleh terakhir kali, Raka sudah berdiri di samping rel, dengan seragam petugas stasiun, seperti penjaga yang baru, dan di belakangnya, kereta hantu mulai masuk kembali ke stasiun. Dito berlari sekuat tenaga melewati lorong belakang stasiun. Lorong itu gelap, sempit, dan dipenuhi debu tebal. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdetak sangat kencang. Di belakangnya masih terdengar suara kereta berhenti di peron. Suara pintu kereta terbuka, lalu suara ratusan langkah turun dari kereta. Dito tidak berani menoleh. Ia terus berlari sampai akhirnya melihat cahaya di ujung lorong. Cahaya bulan, pintu keluar. Akhirnya, Dito langsung mendorong pintu besi itu. Pintu terbuka. Udara malam langsung menerpa wajahnya. Ia keluar dari bangunan stasiun yang menyeramkan itu. Di depannya terbentang jalan desa yang sepi. Pepohonan bergerak pelan tertiup angin. Dito jatuh terduduk di tanah. Ia tertawa lega. "Gue selamat." Namun tiba-tiba, suara peluit kereta terdengar lagi. Dito langsung menoleh ke belakang. Stasiun tua itu masih berdiri. Lampunya menyala merah. Namun ada sesuatu yang aneh. Di papan nama stasiun yang sudah berkarat, sekarang terlihat jelas tulisan baru. Tulisan itu seperti baru saja digoreskan. "Stasiun terakhir." Dito merinding. Ia berdiri dan mulai berjalan menjauh dari tempat itu. Namun saat ia berjalan sekitar beberapa meter, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Jalan yang ia lalui terasa sangat panjang. Terlalu panjang, padahal tadi ia hanya berjalan sebentar dari desa menuju stasiun. Dito berhenti. Ia menoleh ke belakang, dan tubuhnya langsung kaku. Stasiun itu masih berada sangat dekat. Seolah ia tidak bergerak sama sekali. Gak mungkin. Ia mencoba berlari lagi. Lebih cepat, lebih jauh. Namun setelah beberapa menit berlari, ia kembali menoleh. Stasiun itu masih di belakangnya. Sangat dekat, seolah mengikuti. Dari kejauhan terdengar suara langkah. Pelan, seseorang keluar dari pintu stasiun. Dito menyipitkan mata mencoba melihat. Lalu tubuhnya langsung gemetar hebat. Sosok itu berjalan pelan ke arah rel. Dengan seragam petugas stasiun, itu Raka. Namun wajahnya sudah berubah. Matanya kosong, kulitnya pucat. Ia berdiri di bawah lampu merah stasiun. Lalu mengangkat peluit. Suara peluit menggema di seluruh area. Tiba-tiba tanah di sekitar rel mulai bergerak. Dari dalam tanah, tangan-tangan pucat keluar. Penumpang yang baru, calon korban baru. Dito sadar sesuatu yang mengerikan. Stasiun itu tidak akan pernah membiarkan orang pergi begitu saja. Setiap orang yang datang akan menjadi bagian dari stasiun. Cepat atau lambat, Dito mulai mundur perlahan. Namun dari belakangnya, tiba-tiba terdengar suara lain. Suara kereta, sangat dekat. Ia menoleh, dan wajahnya langsung pucat. Rel kereta muncul di tengah jalan desa. Kereta tua perlahan datang dari kegelapan.
Lampunya menyala, pintunya terbuka, dan di dalamnya, ratusan penumpang hantu menatap ke arahnya. Serempak mereka berkata, "Penumpang terakhir, sudah datang." Kereta tua itu berhenti tepat di depan Dito. Suara besi beradu memekakkan telinga. Uap dingin keluar dari bawah kereta seperti kabut kematian. Lampu di depan lokomotif berkedip-kedip, menyinari wajah Dito yang pucat. Pintu kereta terbuka perlahan. Di dalamnya, duduk puluhan penumpang. Namun mereka bukan manusia. Tubuh mereka pucat. Sebagian wajahnya hancur. Sebagian lagi hanya tinggal tulang. Mata mereka semua menatap lurus ke arah Dito. Serempak, tanpa berkedip, Dito mundur beberapa langkah. "Gue gak mau naik." Tiba-tiba suara peluit terdengar lagi dari belakang. Dito menoleh. Di peron stasiun, Raka berdiri dengan seragam petugas. Wajahnya dingin, matanya kosong seperti mayat. Raka menunjuk ke arah kereta, lalu berkata dengan suara yang bukan lagi suaranya. "Penumpang terakhir, segera naik." Dito menggeleng panik. "Rak, sadar Rak, ini gue." Namun Raka tidak bereaksi. Ia hanya meniup peluit sekali lagi. Tiba-tiba tanah di sekitar kaki Dito bergerak. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan pucat. Mereka memegang kaki Dito, menariknya perlahan ke arah pintu kereta. Dito menjerit, "Lepasin gue." Ia mencoba berlari, namun pegangan tangan-tangan itu sangat kuat. Satu persatu arwah penumpang di dalam kereta mulai berdiri. Mereka berjalan ke arah pintu. Wajah mereka penuh senyum mengerikan. Seorang wanita dengan leher patah berbisik, "Sudah lama kami menunggu." Seorang pria tanpa mata berkata, "Kereta ini tidak pernah berhenti." Mereka semua mengulurkan tangan, menarik tubuh Dito. Perlahan, Dito masih berusaha melawan. Namun akhirnya, ia terseret masuk ke dalam kereta. Pintu langsung menutup keras. Dito memukul-mukul pintu dari dalam. Namun tidak ada yang mendengar. Kereta mulai bergerak, perlahan meninggalkan stasiun. Di peron, Raka berdiri sendirian, menatap kereta yang pergi. Angin malam berhembus pelan. Raka meniup peluit sekali lagi. Lampu stasiun kembali redup. Suasana menjadi sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun beberapa menit kemudian, dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Dua orang remaja berhenti di depan stasiun tua itu. Salah satu dari mereka berkata, Bro, ini stasiun terbengkalai ya." Temannya tertawa, "Masuk yuk buat konten." Mereka berjalan mendekati gerbang stasiun. Dan saat mereka masuk, lampu stasiun menyala kembali. Peluit kembali terdengar. Raka berdiri di peron, menunggu penumpang berikutnya. Dan cerita pun selesai. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.